I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Manusia adalah sama dan serupa. Menurut Tirta Raharja dan Laslo, sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang prinsipil yang membedakan manusia dari hewan. Ada berbagai ungkapan tentang manusia. Jun Politikon, hewan yang bermasyarakat. Socrates, animal rasional, hewan yang berpikir. Animal symbologium, binatang yang memahami lambang-lambang. Homo faber, manusia yang menciptakan alat-alat. Homo education, manusia yang terdidik. Homo politicus, manusia yang berpolitik. Homo economicus, manusia ekonomik. Das Kranke, Tier, hewan yang sakit. Max Keller, hewan yang bermoral, dan lain-lain. Ungkapan yang mengibaratkan manusia dengan hewan tidaklah tepat. Seolah-olah manusia dan hewan tidak berbeda secara hakiki. Wujud hakikat manusia. Wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan adalah kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, memiliki kata hati, memiliki moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan dan kemerdekaan, menyadari hak dan kewajiban, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Kusdrayani 2009. Dimensi hakikat manusia. Aliran tentang dimensi hakikat manusia ada beberapa sudut pandang. Dalam melihat dimensi hakikat manusia, masing-masing sudut pandang menimbulkan aliran, yaitu monisme, spiritualisme, materialisme, atomisme, dualisme, pluralisme, dan evaluanisme. Sebagaimana tersirat dalam paparan di depan, bahwa tidak semua aliran tentang hakikat manusia tersebut dapat diterima. Pilihan terdapat aliran-aliran tersebut di atas mempunyai implikasi dan kaitannya dengan upaya pendidikan. Berikut ini penjelasan ringkasnya. Yang pertama yaitu hakikat manusia jiwa raga atau jasmani dan rohani. Menurut kodratnya, manusia terdiri atas jiwa dan raga, rohani dan jasmani yang saling berhubungan, saling melengkapi, tidak terpisahkan, bahkan merupakan maka juga disebut dengan monodualisme atau duit tunggal. Paham ini mengoreksi pendapat aliran monisme yang berpendapat bahwa hakikat manusia adalah jiwa dan raga tetapi tidak saling berhubungan. Yang kedua, hakikat manusia individu dan sosial. Manusia memiliki sifat individu dan sosial. Pada hakikatnya, tidak ada orang yang murni individualistik, artinya hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan sama sekali tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sebaliknya juga, tidak ada orang yang murni bersifat sosialistik atau altruistik, artinya hanya memperhatikan kepentingan orang lain saja, sama sekali mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu manusia berbeda satu sama lain. Tiap individu pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang berbeda antara satu dengan lainnya.
Ia belum peduli dengan apa yang terjadi di luar dirinya sendiri. Ia sudah senang jika kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi. Ada dua segi yang dapat menjadi sudut pandang perbedaan ini, yaitu horizontal dan vertikal. Sisi horizontal merupakan perbedaan individu dalam bidang mental, antara lain tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan lainnya. Sedangkan perbedaan vertikal adalah perbedaan yang berhubungan dengan aspek fisik, seperti bentuk badan, tinggi badan, ukuran badan, besar atau kecil, kekuatan, dan sebagainya. Dalam perkembangan yang selanjutnya, ia akan mulai mengenal lingkungannya, membutuhkan alat komunikasi atau bahasa, membutuhkan teman, keamanan, dan yang lainnya. Semakin besar anak tersebut, maka akan semakin banyak kebutuhan non-fisiknya atau psikologis yang dibutuhkan manusia. Memiliki sifat individu dan sosial, pada hakikatnya tidak ada orang yang murni individualistik, artinya hanya memperhatikan kepentingan dirinya saja dan sama sekali tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sebaliknya juga, tidak ada orang yang murni bersifat sosialistik, altruistik, artinya hanya memperhatikan kepentingan orang lain, sama sekali mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Dalam kajian psikologi, masalah individu mendapat perhatian yang besar, sehingga melahirkan suatu cabang psikologi atau yang dikenal dengan individual psikologi atau diferensial psikologi yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Ini didasarkan atas kenyataannya bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang persis sama. Sekian, itulah hasil presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.